Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pastinya baik ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bangun ruang sisi datar yang terakhir, yaitu luas permukaan dan volume gabungan dari prisma, limas, kubus, dan balok. Silahkan diperhatikan ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada guru pengampu kalian masing-masing. Baik, sekarang kita amati masalah berikut. Di sini disajikan gambar mengenai kolam renang. Seorang arsitek berniat membuat sebuah kolam renang dengan desain seperti pada gambar berikut. Diketahui kedalaman yang terendah adalah 50 cm dan kedalaman yang terdalam adalah 350 cm. Dengan panjang kolamnya 400 cm dan lebarnya adalah 200 cm, seperti pada desain 3D dan tampak samping sebagai berikut. Arsitek tersebut bermaksud menentukan luas keramik serta volume air yang dibutuhkan untuk kolam renang tersebut. Bagaimanakah arsitek tersebut menentukannya? Sekarang kita coba selesaikan masalah berikut. Sebelumnya kita ingat terdapat rumus volume dan luas permukaan. Yang pertama, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian, luas permukaan kubus 6 sisi kali sisi. Dan luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi dan lebar kali tinggi. Kemudian kita lihat limas dan prisma. Untuk volumenya, yang pertama, volume prisma adalah luas alas kali tinggi dan volume limas sepertiga luas alas kali tinggi. Untuk luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, dan luas prisma adalah luas alas ditambah jumlah luas bidang tegaknya. Selanjutnya, sekarang kita selesaikan masalah tersebut. Pada gambar tersebut, kita bisa potong secara lurus, di mana bangun dari kolam tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 bangun ruang sisi datar, yaitu balok dan prisma segitiga siku-siku. Diperoleh balok dengan panjang 400 cm, lebar 200 cm, dan tingginya 50 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung volume air. Dari bangun kolam renang tersebut, kita peroleh bangun yang pertama adalah balok. Volume balok, ingat, panjang kali lebar kali tinggi. Maka 400 cm kali 200 cm dikali 50 cm hasilnya adalah 4 juta cm pangkat 3. Kita sederhanakan menjadi 4000 liter. Kemudian bangun yang kedua adalah prisma dengan alas segitiga siku-siku. Volume prisma luas alas kali tinggi. Nah, kemudian pertama kita menghitung luas alasnya terlebih dahulu. Alas segitiga siku-siku dengan alas 300 dan tinggi 400, maka luas alasnya adalah setengah kali 300 kali 400, sehingga hasilnya adalah 6000 cm persegi. Kemudian volumenya adalah luas alas kali tinggi, yaitu 6000 cm persegi dikalikan tingginya 200 cm, sehingga diperoleh volume prisma adalah 12 juta cm kubik, atau kita sederhanakan menjadi 12.000 liter. Jadi, volume air total yaitu volume air pada balok dan volume air pada prisma, sehingga totalnya adalah 16.000 liter. Selanjutnya, kita menentukan luas keramik. Nah, pada bangun tersebut, kita perhatikan keramiknya yang mana saja. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, dan 8.
Jadi terdapat 8 bidang yang merupakan luas keramiknya. Sekarang kita perhatikan bidang-bidang pada bangun yang merupakan prisma. Nah, kita ingat luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Tetapi pada bangun yang diarsir tersebut bukan merupakan luas prisma pada kolam, sehingga luas permukaan prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi dikurangi luas daerah yang diarsir. Sekarang kita ingat alas prisma segitiga siku-siku, diperoleh hubungan seperti itu, sehingga 2 kali 60.000 cm persegi ditambah keliling alasnya yaitu keliling segitiga siku-siku dikali 200 cm dikurangi luas daerah yang diarsir merupakan persegi panjang 200 cm dikali 400 cm, sehingga 120.000 cm persegi ditambah 240.000 cm persegi dikurangi dengan 80.000 cm persegi, sehingga hasilnya 360.000 cm persegi dikurangi 80.000 cm persegi, maka luas permukaan prismanya adalah 280.000 cm persegi. Kemudian bangunnya selanjutnya adalah balok. Ingat, rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, sehingga bangun yang berwarna biru itu tadi merupakan luas dari keramiknya. Kemudian luas permukaannya adalah luas permukaan balok dikurangi luas daerah yang diarsir, karena daerah yang diarsir tidak termasuk sisi dari keramik. Sebelumnya kita hitung terlebih dahulu panjang kali lebarnya, hasilnya 80.000 cm persegi, panjang kali tingginya hasilnya adalah 20.000 cm persegi, dan lebar kali tingginya 10.000 cm persegi. Maka kita masukkan ke rumus, sama dengan 2 dalam kurung 80.000 tambah 20.000 ditambah 10.000 dikurangi 2 kali luas persegi panjang 2 kali 400 cm kali 200 cm, hasilnya 2 kali 110.000 cm persegi dikurangi 160.000 cm persegi. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 60.000 cm persegi. Sehingga luas keramiknya kita jumlah 280.000 cm persegi ditambah 60.000 cm persegi, hasilnya adalah 340.000 cm persegi. Itu adalah luas dari keramik. Untuk contoh soalnya, kita akan membahas contoh berikut. Diketahui kubus dan limas berbentuk seperti gambar di samping. Tinggi bangun tersebut dari alasnya sampai puncaknya adalah 5 meter. Volume bangun tersebut adalah, penyelesaiannya yang pertama, kita mencari volume kubus, karena salah satu bagiannya adalah kubus. Panjang sisi rusuknya 3 meter, maka volume kubus sisi kali sisi kali sisi, yaitu 3 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 27 meter kubik. Kemudian mencari volume limas, bangun yang atas berbentuk limas. Diketahui panjang sisi alas limasnya 3 meter. Sekarang kita perhatikan, tinggi bangun tersebut adalah 5 meter. Maka kita peroleh tinggi limasnya berapa? Yaitu 2 meter, karena tinggi kubusnya sudah 3 meter. Sehingga tinggi limasnya adalah 2 meter, maka volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi adalah sepertiga kali luas alasnya 3 kali 3 kali 2. Maka kita peroleh volume limas 6 meter kubik. Sehingga volume bangun tersebut adalah volume kubus ditambah volume limas, yaitu hasilnya 33 meter kubik. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Diketahui kubus dan limas berbentuk seperti gambar di samping. Tinggi bangun tersebut dari alas sampai puncak adalah 10 meter. Luas permukaan bangun tersebut adalah, untuk pembahasannya, kita peroleh
kubus dengan panjang rusuk-rusuknya adalah 6 meter, tinggi bangun tersebut 10 meter, maka tinggi limasnya adalah 4 meter. Kemudian untuk penyelesaiannya, mencari luas permukaan kubus terlebih dahulu. Panjang sisi rusuknya 6 meter, maka luas permukaan ingat 6 kali S kuadrat. Tapi perhatikan bangun yang berwarna kuning. Persegi tersebut yang berwarna kuning tidak termasuk dalam permukaan bangun tersebut, sehingga luas permukaannya hanyalah 6S kuadrat kurangi S kuadrat. Sehingga 6 dikali 6 kuadrat atau 6 meter kali 6 meter dikurangi 6 kuadrat. Hasilnya adalah 6 kali 36 dikurangi 36. Maka 216 meter persegi kurangi 36 meter persegi hasilnya adalah 180 meter persegi. Kemudian kita mencari luas permukaan limas. Panjang sisi alasnya 6 meter, tinggi limasnya adalah 4 meter. Kemudian pada garis merah tersebut panjangnya 3 meter karena setengahnya dari panjang persegi. Dari gambar tersebut diperoleh segitiga siku-siku. Alasnya 3, tingginya 4, sehingga sisi miringnya adalah 5 menggunakan triple Pythagoras. Sehingga tinggi sisi tegaknya adalah 5 meter. Maka luas permukaan luas alas kali luas sisi tegak. Tetapi pada bangun yang kuning juga sama, tidak termasuk luas permukaan limas, sehingga luas permukaan limas hanyalah luas sisi-sisi tegaknya, yaitu 4 luas segitiga. Maka hasilnya adalah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiganya setengah kali 6 kali 5, sehingga 4 dikali 15 meter persegi. Hasilnya adalah 60 meter persegi. Sehingga dapat kita peroleh luas permukaan totalnya adalah 180 meter persegi ditambah 60 meter persegi. Hasilnya adalah 240 meter persegi. Baiklah, untuk latihan soalnya, silakan soal tersebut dikerjakan di buku, kemudian difoto dan dikumpulkan melalui GCR maksimal jam 20.21 waktu Indonesia Barat. Untuk soalnya, diketahui gabungan balok dan limas berbentuk seperti gambar di samping. Tingginya adalah 13 meter. Baloknya panjangnya 8, lebarnya 5, tingginya 10. Tentukan yang pertama, kalian cari volume bangun tersebut, dan yang kedua, tentukan luas permukaan dari bangun gabungan tersebut. Silahkan dikerjakan dengan baik ya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih, tetap semangat dan pantang menyerah. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.